Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1, jika kita ingin mencari perpotongan sumbu X, maka yang harus dilakukan adalah kita buat agar fx ataupun y-nya berubah menjadi 0. Berarti pada soal nomor 1, x kuadrat min x min 20 sama dengan 0. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah kita coba cari faktornya. Nah, untuk memfaktorkan, lihat dulu belakangnya. Kalau belakangnya negatif, seperti ini, maka salah satu yang negatif. Jadi satu negatif, satu lagi positif. Nah, cara mencarinya gimana? Kita cari dua angka, berapa dikali berapa, supaya menjadi 20. Nah, sedangkan tengahnya itu mengikuti tanda bilangan yang di belakang. Ini kan tadi belakangnya negatif. Berarti tengahnya itu adalah hasil pengurangan. Jadi cari dua angka tersebut ya. Kalau dikurang nilainya adalah ini, yaitu 1. Nah, berarti kalau dikali 20, kalau dikurang 1 dapat ya 5 dengan 4. Nah, berarti kita punya faktornya yaitu di angka 5 dan juga di angka 4. Nah, prinsipnya kalau belakangnya negatif, salah satu ada yang negatif, ada yang positif. Patokannya di mana? Patokannya adalah dengan yang di tengah. Kalau yang di tengah ini tandanya negatif juga, maka untuk bilangan yang terbesar tandanya akan negatif. Tapi sebaliknya, kalau tengahnya nanti positif, tanda bilangan yang terbesar adalah positif. Nah, ini kan tengahnya negatif ya, jadi yang lebih besar yaitu tadi 5, tandanya juga akan negatif. Sedangkan 4-nya akan bernilai positif. Berarti dapat X-nya adalah 5, satu lagi X-nya adalah min 4. Tinggal tambahkan ya nilai 0 di belakangnya. Karena untuk titik itu adalah X, Y. Jadi yang pertama 5,0, kemudian min 4,0. Oke, untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, konsepnya pun sama, perpotongan sumbu X. Maka kita buat agar fx ataupun y-nya sama dengan 0. Berarti kita punya x kuadrat min 2x min 80 sama dengan 0. Berarti langkah berikutnya kita cari ya dua angka. Kalau dikalikan nilainya adalah yang belakangnya itu 80. Nah, ini kan belakangnya minus. Berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Jadi kalau dikurang nilainya adalah 2. Nah, kita coba cek satu-satu. 80 itu kan kalau dibagi 1, 80. Kalau dikurang 79. Berarti bukan ya. Kalau 80 dibagi 2, 40. Kalau dikurang 38. Ini juga bukan. Dibagi 4, 20. Kalau dikurang ini 16. Berarti bukan juga. Dibagi 5, 16. Kalau dikurang 11. Berarti bukan juga. Kalau dibagi 6 enggak, dibagi 7 tidak, dibagi 8 dapat 10. Nah, kalau 8 dengan 10 dikurangkan, itu nilainya adalah 2. Berarti kan pas. Jadi faktornya adalah 10 dengan 8. Nah, seperti tadi, gimana cara kita menentukan tandanya? Ingat, kalau belakangnya negatif, salah satu ada yang negatif. Patokannya yang di tengah. Kalau tengahnya negatif, jadi yang lebih besar tandanya negatif. Tadi kan dapat 10 sama 8. Jadi 10-nya negatif, sedangkan 8-nya yang positif. Nah, jika sudah, tinggal ganti tanda. Jadi 10-nya positif, 8-nya adalah yang negatif. Jadi rubah tandanya ya. Yang awalnya X plus 8, sekarang berubah tanda menjadi X minus 8. Oke, jadi titiknya adalah 10,0 dan min 8,0. Oke, untuk yang nomor ketiga sekarang. Untuk yang nomor ketiga, ini bisa coba dipahami dulu, konsepnya pun sama. Jadi kalau kita mau mencari perpotongan terhadap sumbu X, berarti kita buat fx-nya menjadi 0. Berarti x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah,
kita lihat sekarang untuk yang nomor 3 belakangnya berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau di nomor 1 dan 2 belakangnya adalah negatif. Sedangkan untuk yang nomor 3, untuk yang paling belakang ya, itu tandanya adalah positif. Berarti kalau paling belakang positif, bisa positif dua-duanya, bisa negatif dua-duanya. Nah, nanti tergantung tanda yang di tengah. Kalau belakangnya positif, tengahnya negatif, maka dua-duanya nanti akan bernilai negatif juga. Nah, jadi kita tinggal cari berapa dikali berapa supaya dapat 60. Tengahnya ini bukan hasil pengurangan lagi, tapi hasil penjumlahan. Kalau belakangnya penjumlahan atau belakangnya positif, tengahnya adalah hasil penjumlahan. Jadi cari dua angka, berapa dikali berapa supaya jadi 6. Kemudian angka tersebut kalau ditambahkan nilainya adalah 5. Kan supaya jadi 6 bisa saja 1 dengan 6. Kalau ditambah 1 tambah 6, 7. Berarti bukan 1 sama 6. Kalau dibagi 2 dapat 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, berarti pas ya. Maka kita punya X min 2, X min 3. Ini kalau ketuker, mau X min 3 dulu, terus X min 2 sama saja. Yang penting tandanya jangan sampai salah. Oke, kita punya ya X min 2 sama seperti sebelumnya. Ini kita ganti menjadi positif 2. Yang X min 3 pun sama, kita rubah menjadi positif 3. Sehingga 2,0 dan juga 3,0. Oke, untuk yang nomor 4. Ini pun sama perpotongan sumbu X, jadi kita buat fx-nya menjadi 0. Jadi X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat belakangnya positif ya. Untuk belakangnya positif dan tengahnya negatif, tadi kalau belakangnya positif bisa tandanya dua-dua positif atau bisa juga dua-duanya negatif. Patokannya di tengah. Kalau tengahnya negatif, maka untuk dua-duanya ini adalah negatif. Nah, berarti kalau dikalikan nilainya adalah 5, kalau ditambah nilainya adalah 6. Berarti dapat ya 1 sama 5. Nah, berarti masukkan X min 5 dan X min 1. Dari sini tinggal diganti. X-nya positif 5, satu lagi X-nya positif 1. Jadi 5,0 dan juga 1,0. Oke, untuk yang nomor 5 yang diminta adalah sumbu simetri. Yang harus dipahami, ketika kita menggambar grafik fungsi kuadrat, bisa bentukannya seperti ini, atau bisa juga bentukannya seperti ini. Yang dimaksud dengan sumbu simetri itu adalah garis tengah atau titik potong sehingga membagi keduanya menjadi ukuran yang sama. Nah, pada bentuk umum persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kita mau mencari yang namanya sumbu simetri, bisa langsung kita gunakan min b per 2a. Jadi sekali lagi, lihat bentuk umumnya dulu. Kemudian kalau mau mencari sumbu simetri, bisa kita gunakan min b per 2a. Nah, berarti untuk yang nomor 5, kalau kita coba data ya, A-nya itu yang di depan X kuadrat. Berarti untuk nomor 5, A-nya itu adalah 4. Terus B-nya itu yang di depan X pangkat 1. Berarti kalau kita lihat, B-nya itu adalah min 16. Sedangkan kalau C-nya itu adalah angka tunggal tanpa huruf X. Berarti C-nya adalah 5. Nah, rumus sumbu simetri ya, min B per 2A. Berarti min 16 per 2 kali 4. Sehingga dapat min ketemu min kan plus. Jadi 16 dibagi 2 kali 4, 8. 16 dibagi 8 ya, dapat nilainya adalah 2. Oke, untuk yang nomor 6, ini juga sama sumbu simetri, berarti bisa langsung kita data min B per 2A. Berarti B-nya adalah yang di depan X ya. Berarti min 5, 2A, A-nya adalah yang di depan X kuadrat. Berarti A-nya adalah 3. Sehingga dapat min 5 per 2 kali 3 yaitu 6. Oke, untuk yang nomor 7. Untuk yang nomor 7, perbedaan antara nilai maksimum dan minimum itu terdapat pada nilai A-nya. Jadi kalau A-nya 5
lebih dari 0, maka nanti gambar grafiknya akan seperti ini. Atau nanti yang dimiliki adalah nilai minimum. Sedangkan kalau gambar A-nya atau nilai A-nya kurang dari 0, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah seperti ini. Atau yang paling atas ini dinamakan sebagai nilai maksimum. Jadi nilai maksimum dan minimum itu tergantung dari A-nya. Nah, bagaimana untuk mencari rumusnya? Rumus untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu sama, yaitu min buka kurung B kuadrat min 4AC kemudian per 4A. Nah, jadi dapetin ABC-nya dari mana? Dari persamaan bentuk umum kuadrat. Nah, untuk yang nomor 7, kita ingat kembali ya. Tadi persamaan umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berarti untuk yang nomor 7, berapa nilai A-nya? Lihat yang di depan X kuadrat. Berarti A-nya adalah 3. Terus B-nya berapa? Lihat yang di depan X pangkat 1 kalau B itu. Berarti yang di depan X pangkat 1 adalah yang ini, yaitu min 1. Kemudian berapa C-nya? C-nya adalah konstanta tanpa huruf X. Berarti C-nya adalah 10. Oke, jika ABC-nya sudah dapat, langkah berikutnya tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti min buka kurung B kuadrat. Berarti min 1 pangkat 2. Kemudian min 4AC. A-nya adalah 3, C-nya adalah 10. Dibagi dengan 4A. 4 kali 3. Nah, dari sini kita punya min 1 pangkat 2. Berarti positif 1. 4 kali 3, 12. 12 kurang 10. Dapat min 120 per 12. 1 dikurang 120 kan min 119. Karena di luar memang rumusnya min ya. Karena kan tadi min B per A. Min B kuadrat. Berarti min ketemu min lagi. 119 per 12. Atau dapat positif 119 per 12. Oke, untuk yang nomor 8 ini pun sama. Kita bisa coba cari terlebih dahulu. Untuk nilai A-nya. A-nya berarti kita punya 6. Terus B-nya adalah positif 2. Dan C-nya adalah minus 3. Nah, dari bentukan ini kita punya ya. Masukkan terlebih dahulu. Min buka kurung. Ini B kuadrat. Nah, sama B-nya itu adalah 2. Jadi 2 pangkat 2. Kemudian min 4 kali AC. A-nya 6. C-nya min 3. Nah, kalau udah per 4A. 4 kali 6. Berarti kalau kita hitung terlebih dahulu. Min buka kurung 2 pangkat 2. Berarti kita punya 4. Nah, 4 kali 6 24. 24 kita kalikan 3 dapat positif ya. Positif 72. Nah, jika ini sudah kita bagi per 24. Kalau kita total berarti dapat ini kan 76. Jadi min 76 per 24. Oke, untuk yang nomor 9 sekarang. Untuk nomor 9, konsep umumnya sama. Untuk mencari nilai maksimum tetap gunakan min B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, untuk yang nomor 9, kalau kita bahas bentukannya, data dulu ya untuk nilai A-nya. A-nya itu adalah yang di depan X kuadrat. Berarti ingat kalau nggak ada angkanya ini 1 ya. Tapi karena depannya minus, jadi A-nya adalah min 1. B-nya itu yang di depan X pangkat 1. Berarti B-nya adalah 7. Dan C-nya adalah angka tunggal tanpa huruf X. Berarti C-nya adalah min 2. Oke, ini bisa kita masukkan. Min B kuadrat berarti min buka kurung 7 pangkat 2 min 4AC. Min 4 kali A-nya min 1 kali C-nya min 2. Jika sudah, ini kita bagi dengan 4A. 4 kali min 1. Oke, ini kalau kita coba rapihkan dulu dari bentukannya.
Berarti 7 pangkat 2 kita punya ya, yaitu 49. Kemudian ini min ketemu min jadinya plus 4. Plus 4 ketemu min 2. Berarti jadi min 8. Dibagi bawahnya min 4. Nah ini atasnya min 41, bawahnya min 4. Jadi hasilnya adalah 41/4. Oke, sekarang untuk yang nomor 10. Nomor 10 tahapannya pun sama, konsepnya pun sama. Kita coba tentukan ya untuk nilai ABC-nya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, masukkan ke dalam rumus nilai maksimum. Oke, nomor 10 untuk nilai A-nya dulu yang di depan X kuadrat. Berarti A-nya adalah min 2, B-nya yang di depan X pangkat 1. Berarti B-nya adalah 9. Dan C-nya adalah angka tunggal tanpa huruf X. Berarti C-nya adalah min 3. Oke, kita bisa coba masukkan ya. Min, buka kurung, B kuadrat. Berarti 9 pangkat 2, min 4AC. Min 4 kali A-nya min 2, kali C-nya adalah min 3. Oke, kalau sudah, bawahnya per min 4. Oke, ini jika kita coba rapihkan. Min 9 pangkat 2 berarti 81. Kemudian min 4 kali min 2 dapat 8. 8 kali min 3 berarti min 24. Penyebutnya per min 4. Oke, 81 dikurang dengan 24. Berarti kita punya ya 57. Berarti min-nya di luar, jangan lupa dikeluarin. Jadi min 57 per min 4. Atau dapat 57/4. Oke, untuk yang nomor 11. Nomor 11, kalau kita mau mencari titik puncak ataupun titik balik, berarti bisa kita gunakan gabungan antara sumbu simetri dan nilai maksimum minimum. Yaitu min B per 2A, kemudian min, buka kurung, B kuadrat, min 4AC per 4A. Nah, untuk yang nomor 11 kita coba. Berarti kita data dulu ya A-nya sama, yaitu A-nya 1, B-nya yang di depan X pangkat 1 berarti B-nya adalah min 6, dan C-nya yang di depan C-nya itu adalah yang tanpa huruf X, berarti C-nya adalah 8. Oke, tinggal kita masukkan min B, berarti min 6 per 2A, 2 kali 1. Kemudian min, buka kurung, B kuadrat berarti min 6 pangkat 2, min 4AC. Min 4 kali 1 kali 8. Penyebutnya per 4A, 4 kali 1. Nah, ini min ketemu min jadinya plus, berarti 6 dibagi 2. Kita punya 3. Terus yang ini min 6 pangkat 2, kita punya 36. 36 dikurang 32, 4 ya. Jadi karena depannya ada min, jadi min 4. Min 4 dibagi 4 sehingga dapat min 1. Jadi dapat untuk titik puncaknya adalah 3, min 1. Nah, ini cara yang menggunakan rumus. Untuk cara kedua ada lagi. Cara kedua, ini cukup cari sumbu simetrinya aja, yaitu min B per 2A. Berarti kan kalau kita coba masukkan ya untuk yang nomor 11 menggunakan cara kedua. Min B, B-nya tadi adalah min 6 per 2A, 2 kali 1. Berarti kan dapat nilainya adalah 3. Nah, 3-nya ini diapakan? 3-nya ini dimasukkan ke dalam fungsinya langsung. Jadi, setiap nilai X langsung diganti dengan 3. Berarti fungsinya itu kan awalnya X kuadrat min 6X plus 8. Nah, X-nya diganti dengan 3. Berarti 3 pangkat 2 min 6 kali 3 plus 8. Berarti 9 dikurang 18 tambah 8 ya. Berarti dapat hasilnya adalah min 1. Nah, ini kan min 1 adalah sebagai Y-nya. Berarti tinggal digabung. X-nya 3, Y-nya atau hasil perhitungannya adalah min 1. Jadi sama hasilnya ya, seperti itu. Oke, untuk yang nomor 12. Nomor 12 kita coba menggunakan cara yang kedua aja karena lebih pendek. Berarti cukup dicari min B per 2A-nya ya. Berarti min, buka kurung, B-nya adalah 2 per 2A. 2 kali A-nya min 1.
Berarti min 2 bagi min 2 dapat 1. Nah, jika X-nya sudah dapat, sama seperti nomor 11, masukkan ya ke dalam soal. Jadi, min X-nya ganti 1 kuadrat plus 2X. X-nya ganti 2 kali 1, min 4. Oke, ini kuadratin dulu. Jadi 1 pangkat 2 tetap 1. 1 ketemu min. Jadi min 1. Ini dapat 2. Dan terakhir dikurang 4. Berarti hasil akhirnya adalah dapat min 3 ya. Jadi titik pertemuannya tinggal digabung, yaitu 1 dan Y-nya adalah min 3. Nah, untuk yang nomor 13, salah satu kurva memotong di titik 2,3, maka berapakah nilai P? Oke, yang harus dipahami ketika ada kata titik potong, jadi titik itu kan adalah X, Y. Maka X, Y bisa langsung dimasukkan saja ke fungsi yang ada di soal. Nah, berarti kalau nomor 13 kita punya titik potongnya adalah 2,3. Berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Nah, masukkan ya ke dalam fungsinya. Oke, berarti kita tulis terlebih dahulu Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus P. Y-nya bisa langsung diganti. Berarti 3 sama dengan min X-nya masukkan 2 pangkat 2 plus 2X. 2 kali 2 plus P. Berarti 3 sama dengan, ini 2 pangkat 2 dulu ya, berarti kan 4. Di luarnya ada min, jadi min 4. Sebelah kanannya plus 2 kali 2, 4 plus P. 4 dikurang 4, 0. Jadi 3 adalah nilai dari P-nya. Oke, sekarang untuk yang nomor 14. Nomor 14 juga sama. Jadi titiknya adalah 3,1. Jadi nanti X-nya bisa diganti dengan 3 dan Y-nya diganti dengan 1. Nah, untuk bentukan yang ini kita masukkan ke fungsinya. Berarti 1 sama dengan 3 pangkat 2 min buka kurung P min 3 kali X-nya ganti 3 plus 4P. Nah, kalau bentukannya kayak gini gimana? Ini kan min buka kurung dikali belakangnya adalah 3. Dirapiin dulu aja. Jadi minnya pindahin, pasangin dengan 3. Jadi min 3 dulu, penulisannya seperti ini. Baru dikalikan dengan P min 3-nya. Dan terakhir plus 4P. Nah, ini kita kalikan seperti biasa. Min 3 kali P ya. Jadi min 3P. Min 3 kali min 3 berarti plus 9 plus 4P. Oke, kita bisa cek terlebih dahulu. 1 ini 9 tambah 9, 18. 18-nya pindah, jadi minus 17. Nah, kalau sudah, min 3P tambah 4P. Min 3 tambah 4 berarti kan dapat 1P. Nah, dari sini P-nya, ini sorry ya, tadi seharusnya 9 tambah 9 kan 18. Kalau pindah berarti berubah jadi minus 18. Nah, kalau sudah baru hasil perhitungannya. 1 dikurang 18 hasilnya adalah min 17. Jadi kita punya ya, P-nya adalah min 17. Nah, kemudian untuk yang berikutnya nomor 15. Di nomor 15 nilai X-nya sudah ada. Yang diminta adalah berapa maksimumnya. Yang harus dipahami, kalau kita mau mencari maksimum, tadi kita harus melengkapi A, B, C-nya terlebih dahulu. Tapi di nomor 15 ini kan ada huruf ya, yaitu huruf A. Dan huruf A-nya belum ada, jadi kita cari dulu. Nah, cara mencarinya bagaimana? Konsepnya sama seperti yang di atas. Kalau nilai X ataupun nilai sumbu simetrinya udah ada, itu bisa langsung dimasukkan. Berarti yang awalnya 2AX itu bisa diganti menjadi 2A, X-nya ganti 1 kuadrat. Ditambah 12X, berarti ditambah 12 kali 1. Ditambah A. Nah, kalau sudah, kita bisa coba masukkan. Oh sebentar, ini sumbu simetri ya. Untuk sumbu simetri berarti langsung gunakan aja rumus sumbu simetri. Jadi tidak memasukkan nilai X ya. Gunakan dulu rumus sumbu simetri. Rumus sumbu simetri kan adalah min B per 2A.
Nah, di soal nomor 15 sumbu simetrinya udah ada, yaitu sama dengan 1. Kita lihat ya, B-nya udah ada yang di depan X, berarti B-nya 12. Berarti min 12 per 2A. A-nya adalah yang di depan X pangkat 2. Berarti A-nya adalah 2A, sama dengan 1. Nah, 2 kali 2A kan 4A, kali silang. Berarti min 12 sama dengan 1 kali 4A ya, jadi tetap 4A. 4-nya pindah, jadi min 12 dibagi 4. Sehingga dapat min 3 adalah nilai dari A-nya. Nah, A-nya udah dapat, kembalikan dulu ke soal. Berarti 2A, 2 kali min 3 ya. Berarti langsung bisa kita tulis min 6. 2 kali A-nya min 3. Jadi min 6 X kuadrat plus 12X, A-nya bisa diganti juga langsung dengan min 3. Nah, kalau mau mencari nilai maksimum, ini sama seperti nomor 13 ataupun 14 tadi. Ketika sumbu simetrinya udah dapet, X-nya langsung dimasukin ke dalam soal. Jadi min 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 12 kali 1 dikurang 3 ya. Jadi min 6 kali 1 tetap min 6, 12 kali 1 tetap 12, dan belakangnya adalah min 3. Berarti 6 kurang 3 dapat ya 3. Jadi dapat ya nilai maksimumnya adalah 3. Nah, untuk yang nomor 16 pun sama. Karena yang diketahui adalah nilai maksimum. Nah, sekarang yang diketahui nilai maksimum, maka kita gunakan terlebih dahulu rumus dari nilai maksimum ya. Berarti untuk soal nomor 16, nilai maksimum itu kan adalah min buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, nilainya udah ada, sama dengan 77. Oke, kita lihat B-nya itu berapa? B-nya itu yang di depan X pangkat 1. Berarti B-nya adalah huruf P. Berarti kalau kita masukkan min buka kurung P kuadrat min 4AC, A-nya adalah min 2, C-nya adalah 5 ya, dibagi 4A. Berarti 4 kali min 2, sama dengannya 77. Nah, dari sini kita bisa coba rapihkan dulu. Berarti ini kali silang. Jadi, min buka kurung P kuadrat ini min 4 kali min 2 dapat 8, 8 kali 5 dapat 40. Nah, sampingnya 77 kali min 8 ya. Oke, 77 kali min 8 dulu. Ini 56, 56 tambah 56 77 dikali 8, 56 tambah 5 lagi jadi 61. Nah, jadi ini dapat 616. Oke, jika sudah, minnya bisa kalau kita pindah ruaskan dulu ya. Jadi kan ini seharusnya min 8, jadi hasilnya minus juga. Nah, min kiri, min kanan sama coret. Kemudian lanjutannya dari bentuk yang ini, kita masih punya P kuadrat sama dengan, nah ini positif 616 dikurang 40. Berarti dapat ya P kuadrat sama dengan 576. Pangkat 2-nya bisa dipindah, berarti akar kuadrat dari 576. Akar kuadrat dari 576, kita dapat P-nya di angka 24. Oke, kemudian soal yang 17. Ini juga sama, yang diketahui nilai minimum. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 17 yang bisa kita coba gunakan, berarti adalah kita masukkan ke rumus nilai minimum. Berarti min buka kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sama dengannya udah ada, yaitu 4. Oke, kita coba masukkan ya. Min buka kurung B-nya yang di depan X pangkat 1. Berarti B-nya adalah 2P. Berarti buka kurung 2P pangkat 2 min 4AC. Min 4 kali A-nya 3
kali C-nya 1. Per-nya adalah 4A, yaitu 4 kali 3. Nah, nilainya sama dengan 4. Ini sama tahapannya, kali silang dulu. Berarti 4 dikalikan 12. 4 kali 12. Berarti kita punya ya, nilainya adalah 48. Oke, untuk ruas yang ini 2P pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. P-nya juga dipangkatin 2, jadi P kuadrat. 4 kali 3 dapat 12. Nah, jika sudah, ini bisa kita pindahin dulu ya, min yang dari luar. Jadi 4P kuadrat min 12 sama dengan min 48. Nah, ini pindahkan. Berarti dari bentukan yang ini kita punya 4P kuadrat sama dengan min 48 ditambah 12. Berarti kan dapat ya 36. Berarti P kuadrat sama dengan ini min 36 dibagi 4. Berarti P-nya sama dengan akar dari min 9. Nah, ini kalau akarnya negatif tidak ada ya. Nah, mungkin kita coba ganti dulu, karena tandanya harusnya positif. Jadi yang ini aja nih, kita kasih minus lagi. Jadi bukan 4 tapi minus 4. Berarti kalau ini minus 4, nah minus ketemu minus kan coret. Maka nanti si 48-nya ya minus 4. Oke. Ya, ini kita ganti. Jadi untuk bentukannya P kuadrat 48. Ini tadi awalnya minus 12 ya, sama dengan 48. Jadi P kuadrat sama dengan 48 ditambah 12. Nah, ini kan kalau kita coba hitung dapat ya 60. 60 dibagi 4 berarti dapat di angka 15. Berarti untuk nilai P-nya itu adalah akar kuadrat dari 15 ya, seperti ini saja.